Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Didin Widyartono, SSXPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini, saya akan memaparkan mengenai pengaruh zat gizi makro, status gizi, dan stres terhadap menstruasi remaja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nafrezananda Amalia Putri dengan NIM P17111231015. Pubertas atau biasa kita kenal sebagai masa remaja adalah fase transisi yang mengubah seseorang dari tahap anak-anak menjadi dewasa. Selama periode ini, terjadi perubahan fisik dalam tubuh yang dapat mempengaruhi fungsi reproduksi, termasuk potensi gangguan dalam siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi yang tidak teratur menunjukkan adanya masalah pada sistem metabolisme dan endokrin. Ketidakteraturan menstruasi ini membuat perempuan kesulitan menentukan waktu sebelum mereka, dan variasi siklus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama menstruasi tidak teratur adalah tingkat stres. Nah, maka dari itu, tujuan dari studi ini adalah untuk menilai dampak zat gizi makro, kondisi gizi, dan faktor stres terhadap pola menstruasi pada remaja. Berdasarkan hasil data di samping, terdapat keterkaitan antara asupan zat gizi makro yang memadai dengan siklus menstruasi dengan nilai p-value sebesar 0,030 dan prevalensi atau karbohidrat sebesar 3,78, prevalen p-value sebesar 0,001, dan prevalensi bawang merah sebesar 5,42, protein p-value 0,003 dan prevalensi 4,88 atau obesitas. Mengonsumsi karbohidrat yang cukup tidak baik dengan angka tertingginya adalah 83,2%, di mana yang 61,5% mengonsumsi sedikit karbohidrat baik dan memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Sebagian dari mereka yang disurvei tidak mengonsumsi cukup protein memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, yaitu 53%. Makan cukup protein tidak baik dan memiliki angka tertinggi 65%. Sedangkan untuk asupan lemak yang cukup, presentasi tertinggi terjadi pada konsumsi lemak tak sehat sebesar 56,6%, dan secara rata-rata yang mengonsumsi lemak tak sehat itu mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur mencapai 47%. Nah, data yang kedua, ini adalah hubungan antara status gizi dan siklus menstruasi dengan nilai p-value sekitar 0,004 dan prevalensi sekitar 14,59. Mayoritas itu sekitar 97,35% memiliki status gizi yang normal, sementara sekitar 22% memiliki status gizi yang lebih. Terdapat ketidakteraturan dalam siklus menstruasi lebih sering terjadi pada individu dengan status gizi normal, sekitar 43,4%, dan status gizi yang lebih, sekitar 25,3%. Yang pertama adalah hubungan antara jumlah karbohidrat yang cukup dengan siklus menstruasi. Individu yang mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang kurang memiliki resiko 3,79 kali lebih tinggi mengalami ketidakteraturan dalam siklus menstruasi dibandingkan dengan individu yang mengonsumsi karbohidrat yang cukup. Asupan karbohidrat selama fase luteal dalam siklus menstruasi ini mempengaruhi perilaku makan dan nafsu makan. Karbohidrat sendiri sangat berperan penting dalam mengatur kadar gula darah. Nah, untuk kadar gula darah yang rendah itu dapat merangsang produksi hormon adrenalin. Yang kedua adalah korelasi yang signifikan antara asupan protein dan ketidakteraturan dalam siklus menstruasi. Mengonsumsi protein dalam jumlah yang kurang mempunyai risiko 5,42 kali lebih tinggi mengalami gangguan dalam siklus menstruasi.
Penurunan asupan protein dalam tubuh dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak konsisten. Yang ketiga adalah kaitan asupan lemak dalam siklus menstruasi. Responden yang mengonsumsi lemak jenuh dalam jumlah yang cukup memiliki kemungkinan 4,88 kali lebih tinggi untuk mengalami ketidakteraturan dalam siklus menstruasi dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi lemak baik. Berdasarkan data pencatatan makanan selama 3 hari, sebagian besar responden cenderung mengonsumsi makanan yang digoreng sebesar 50,2% atau ditumis sebesar 49,7%. Selanjutnya adalah status gizi. Remaja perempuan yang memiliki status gizi yang sangat buruk cenderung mengalami gangguan menstruasi. Jika mereka kehilangan terlalu banyak berat badan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan hormon gonadotropin yang diperlukan untuk melepaskan LH dan FSH, sehingga mengakibatkan penurunan kadar estrogen. Remaja perempuan dengan indeks massa tubuh atau IMT kurang dari 17,5 kg per meter persegi memiliki resiko sebesar 2,06 kali lipat untuk mengalami ketidakteraturan dalam siklus menstruasi. Selanjutnya adalah stres. Orang yang stres 7,27 kali lebih besar kemungkinannya mengalami gangguan siklus menstruasi dibandingkan responden yang tidak mengalami stres. Seseorang atau siswa yang mengalami stres berat memiliki resiko yang signifikan sebesar 1,91 kali mengalami menstruasi lebih dari 7 hari. Berdasarkan hasil wawancara, penyebab utama stres sebesar 63,2% di kalangan responden, hal ini disebabkan oleh stres akademik. Berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu kecukupan asupan makronutrien, kondisi gizi, dan tingkat stres sangat berhubungan erat dengan pola menstruasi pada remaja perempuan. Kondisi gizi yang tidak normal pada remaja merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam siklus menstruasi. Selanjutnya adalah saran. Untuk memperbaiki situasi ini, remaja sebaiknya memperhatikan pola makan yang sehat, menghindari kelalaian dalam waktu makan, dan memastikan asupan harian mencukupi sekitar 2.125 kilokalori dan nutrisi makro yang diperlukan. Penting bagi remaja untuk memilih jenis makanan dengan bijak demi mencapai berat badan yang ideal dan kondisi gizi yang normal. Mengelola serta mengurangi faktor stres juga dianjurkan. Sebagai langkah praktis, remaja perempuan bisa mencatat tanggal menstruasi setiap bulan untuk memantau apakah siklus menstruasi berjalan dengan normal atau tidak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.